Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ba'd. Tribuners yang dirahmati Allah, sebuah konsep pendidikan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suffah, atau yang penghuni di sana dikenal dengan ahlus suffah. Siapa mereka? Dan siapa saja yang termasuk dalam golongan ahlus suffah? Ketika pertama kali Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat hijrah ke Madinah, para sahabat banyak yang meninggalkan keluarga, harta, dan lain sebagainya di Mekah. Sehingga mereka mayoritas dari kalangan yang tidak mampu. Maka beliau, para sahabat semuanya tinggal di bagian belakang dari Masjid Nabawi yang hanya bertutupkan pelepah kurma. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW tersebut semuanya tinggal di sana, makan di sana, hidup di sana, dan belajar semuanya totalitas kehidupan bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki konsep yang luar biasa, khususnya cara beliau mendidik, membina para ahlus suffah ini di bulan suci Ramadan. Maka pendidikan dan transformasi nilai-nilai keislaman yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, khususnya ahlus suffah, itu sangat luar biasa dan metodenya juga luar biasa. Maka sebuah penemuan baru, sebuah konsep pendidikan baru, bisa dikatakan pesantren pertama kali yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Kalaulah Kiai Haji Imam Zarkasi, beliau mengatakan at-tariqatu ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada materi. Wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Guru pun itu juga lebih penting daripada metode itu tadi. Tapi yang lebih penting adalah ruhul mudarris. Ruh seorang guru, ruh seorang pendidik itu lebih penting dari segalanya. Maka Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan kepada para sahabat, khususnya ahlus suffah, totalitas ruh, jiwa, raga, perjuangan, kesungguhan, ibtigha'an lillahi azza wa jalla, tanpa pamrih, tanpa meminta sedikit upah pun. Bahkan Rasulullah SAW yang membiayai hidupnya ahlus suffah. Semuanya makan, hidup, tinggal, semuanya ditanggung oleh Rasulullah SAW. Maka jangan kaget kalau saat ini banyak pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan yang bahkan menggratiskan seluruh santrinya. Dari mana dananya? Minallah. Karena apa? Karena keikhlasan pendiri dan guru-guru beserta pengajarnya, kesungguhan tanpa pamrih. Itulah sebuah perjuangan. Maka berbagai macam penghuni ahlus suffah yang paling kita kenal ada beberapa yang bisa kita sebutkan. Kalaulah Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi pernah menyebutkan dalam salah satu makalahnya, ada sekitar 118 penghuni ahli suffah. Yang terkenal dan bisa kita sebutkan pada kali ini adalah salah satunya Abu Hurairah, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada juga yang namanya Julaibib, ada Bilal bin Rabah. Mungkin dari keempat yang kita sebutkan ini ada salah seorang nama yang asing bagi kita, yaitu Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah SAW yang saat tinggal di
Suffah di Madinah bersama Rasulullah juga mendapatkan nilai-nilai keislaman langsung dari Rasulullah, khususnya di bulan suci Ramadan. I'tikaf, Rasulullah mengajarkan Al-Quran, Rasulullah mengajarkan sunnah, Rasulullah mengajarkan keislaman, Rasulullah mengajarkan ubudiyah, Rasulullah mengajarkan ketauhidan, dan berbagai macam nilai-nilai keislaman dengan seni dan cara Rasulullah mendidik sahabatnya. Kalaulah kembali kepada Julaibib radhiyallahu an, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzur ila qulubikum." Allah itu tidak melihat kepada badan kita dan bentuk tubuh kita, bagaimana paras kita, tampan atau tidak, tinggi atau tidak. Tapi Allah yanzur ila qulubikum, Allah melihat kepada hati. Hati Julaibib yang suci, tenang, tidak memikirkan dunia, walaupun fisiknya bisa dikatakan pendek, orangnya kecil, kulitnya hitam, kakinya itu pecah-pecah karena tidak beralaskan kaki. Suatu saat Julaibib ditanya oleh Rasulullah SAW, "Julaibib," kata Rasulullah, "datang." "Naam ya Rasulullah." "Oke ya Rasulullah." "Ada apa ya Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Kamu ini tidak mau menikah ya Julaibib?" Dengan tersenyum Julaibib menjawab, "Apakah ada orang yang mau dengan aku ya Rasulullah?" Rasulullah pun tersenyum. Keesokan harinya ditanya lagi, keesokan harinya ditanya lagi, dan jawaban Julaibib tetap sama. Sampai di hari ketiga setelah itu Rasulullah langsung memegang tangan Julaibib, dibawanya ke rumah salah seorang Ansar. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Aku melamar anakmu, putrimu." Lalu sang ahlul Ansar itu senang, dipikir mau melamar itu melamar untuk Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, sebuah kebanggaan apa ini yang memberikan cahaya, yang memberikan keterangan dalam kegelapan rumah tangga kami?" Lalu Rasulullah menjelaskan, "Ini bukan untuk aku." "Untuk siapa ya Rasulullah?" "Untuk Julaibib yang dipegang oleh Rasulullah SAW." Kagetlah ayahnya. "Julaibib ya Rasulullah?" "Ya, aku perlu berbicara dengan istriku ya Rasulullah." Ternyata di dalam istrinya tidak setuju. Bagaimana anak kita mau dinikahkan dengan Julaibib? Julaibib saja namanya itu satu. Dia tidak ketahuan nasabnya. Dia tidak tahu bapak ibunya siapa. Tahu-tahu nama pun itu tidak tahu siapa yang memberikan nama. Padahal nasab itu dalam perspektif orang Arab itu sangatlah penting. Dan orang Arab sangat kuat dan sangat menjaga betul nasab. Apalagi Julaibib sudah pendek, hitam, kerdil, kecil. Tidak pakai sandal pula kemana-mana. Nyeker, pecah-pecah kakinya. Kok mau dinikahkan dengan putri kita? Qaddarallah masya. Sang putri keluar mendengar perdebatan yang terjadi antara kedua orang tuanya. Perempuan ini mengatakan, "Kalaulah Rasulullah yang meminta, aku siap." Karena apa? Karena memang ini perintah dari Rasulullah. Dan pasti ada masalah, ada kebaikan dari itu semua. Masya Allah, tabarakallah. Sebuah pernikahan, sebuah penyatuan antara dua jenis manusia yang sangat berbeda. Antara Julaibib dengan Fulanah ini. Tapi saat-saat itu tiba-tiba ada berita perang dan Julaibib harus ikut bersama Rasulullah SAW berjihad. Sehingga sampai selesailah perang itu terjadi, Rasulullah SAW tidak melihat Julaibib. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Adakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ada ya Rasulullah." Bertanya lagi, "Coba dicek lagi," kata Rasulullah. "Siapa yang kurang dari kita?" "Tidak ada ya Rasulullah." Yang hidup ini, yang meninggal ini. Ditanya lagi, "Bagaimana bisa?" "Tidak ada ya Rasulullah." "Kenapa?"
Karena mungkin Julaibib ini memang sebatang kara. Tidak banyak orang yang peduli kepada dia. Jangankan wanita. Orang-orang yang pria pun melihatnya seperti itu. Tidak bernasab, tidak ini, tidak itu, dan lain sebagainya. Subhanallah, Rasulullah mengingatkan, Julaibib, aku kehilangan Julaibib. Baru sahabat bingung. Oh iya, Julaibib. Ketemulah Julaibib. Di sekelilingnya ada 7 musuh yang telah dia basmi, telah dia bunuh. Li'ilai kalimatillah. Karena memang Islam diserang. Setelah itu Rasulullah melihat dan Rasulullah memakamkan dengan baik. Rasulullah sendiri yang mengkafani Julaibib. Dan Rasulullah bersedih. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Harusnya hari ini aku itu merestui Julaibib karena dia meminta restuku. Dalam kondisi Rasulullah berkaca-kaca, meneteskan air mata, kemudian beliau melihat ke atas dan tersenyum tiba-tiba. Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah langsung mengatakan, aku senang melihat Julaibib saat ini bersama banyak sekali bidadari yang mengelilingi dia, dan aku lihat Allah memberikan penglihatan itu kepadaku. Kemudian saat berbicara Rasulullah langsung memalingkan wajahnya. Kenapa ya Rasulullah tiba-tiba dalam keadaan tersenyum engkau berpaling? Rasulullah dengan tenang menjawab lagi. Saking banyaknya para bidadari yang memegang dan merebuti Julaibib. Yang satu menarik tangan kanannya, yang satu menarik tangan kirinya, yang satu menarik kaki-kakinya dan lain sebagainya. Sampai tersingkaplah pakaian bidadari tersebut, maka aku memalingkan wajahnya. Maka sosok Julaibib, sosok yang sangat sederhana, sosok yang bahkan mungkin tidak dilihat di dunia. Wanita tidak ada yang suka di dunia. Tapi para bidadari surga semua rebutan, merebut dan mencintai Julaibib. Itulah yang kita lihat dari hadis Rasulullah tadi, bahwasanya Allah tidak melihat jasad kita, bentuk kita, tampan atau buruknya kita, tapi hati. Selain itu Allah menguatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Karena apa? Karena ketakwaan Julaibib sebagai murid Rasulullah, sebagai santri Rasulullah di pesantrennya Rasulullah, yaitu Suffah atau Ahlus Suffah. Dia belajar, dia menghafal Al-Quran, dia menghafal hadis-hadis dan lain sebagainya. Segala macam bentuk ilmu keislaman beliau belajari dari Rasulullah SAW dengan penuh ikhlas dan penuh ketakwaan, khususnya di bulan suci Ramadan. Marilah kita selalu menjunjung tinggi ilmu dan selalu belajar menuntut ilmu sampai kapanpun. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Karena menuntut ilmu itu mulai dari buayan hingga liang lahat. Sampai kita tua, bahkan sampai kita meninggal. Selesailah di situ menuntut ilmu. Itulah konsep pendidikan ala Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.